Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdullah dengan NIM 811410885. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 5 Peminatan Kesehatan Lingkungan jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rute paparan atau jalur paparan dari nikel. Kemudian saya akan juga menjelaskan tentang mekanisme nikel masuk ke dalam tubuh, dan yang terakhir itu dampak nikel bagi kesehatan pada manusia maupun di lingkungan. Sebelum kita masuk ke paparan, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian nikel. Apa itu nikel? Nikel adalah logam transisi yang dapat terjadi secara alami di lingkungan, tetapi juga dapat dilepaskan ke udara dan air sebagai hasil aktivitas manusia seperti industri dan pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya kita masuk kepada jalur paparan. Nah, untuk jalur paparan itu terbagi atas 3. Yang pertama itu inhalasi, yang kedua itu ingesti, dan yang ketiga itu dermal. Yang pertama akan saya jelaskan di sini adalah tentang inhalasi atau melalui sistem pernapasan. Pertama, partikel nikel dilepaskan ke udara melalui berbagai sumber seperti industri, kendaraan bermotor, atau kegiatan pembakaran. Partikel-partikel ini dapat berukuran kecil yang bervariasi, termasuk ukuran yang cukup kecil untuk dapat terhirup. Partikel nikel yang ada di udara dapat masuk ke saluran pernapasan manusia. Partikel yang sangat kecil atau berukuran dari 10 mikrometer dapat mencapai saluran pernapasan bagian bawah seperti bronkiol dan alveoli, di mana tempat tersebut menjadi tempat pertukaran antara CO2 dan O2. Selanjutnya, setelah mencapai saluran pernapasan bagian bawah, partikel nikel dapat diserap oleh jaringan paru-paru. Nah, di sini partikel dapat berinteraksi dengan sel paru-paru dan menjadi sebagian dari beban partikulat di dalam paru-paru. Beberapa partikel nikel dapat mengalami translokasi, yaitu perpindahan dari paru-paru ke sistem sirkulasi darah. Hal ini dapat terjadi melalui proses di mana partikel ditembuskan melalui dinding alveoli dan diserap oleh pembuluh darah kapiler. Setelah masuk ke dalam sirkulasi darah, partikel nikel dapat didistribusikan ke organ dan jaringan lain yang ada di dalam tubuh. Hal ini mencakup distribusi ke hati, ginjal, otak, maupun organ lainnya. Jika nikel terakumulasi dalam jumlah yang signifikan di dalam organ atau jaringan tertentu, dapat memunculkan efek toksik antara dua, ada yang kronis maupun ada yang akut. Selanjutnya kita masuk ke jalur paparan yang kedua, yaitu ingesti atau melalui sistem pencernaan. Nah, pada fase ini nikel dapat mencemari makanan dan minuman melalui beberapa cara, seperti melalui air, tanah, atau melalui kontak dengan peralatan dapur yang mengandung nikel. Adapun tanaman juga dapat menyerap nikel dari tanah, sehingga produk makanan yang tumbuh di tanah terkontaminasi nikel dapat menjadi sumber paparan. Selanjutnya, manusia yang terpapar dengan nikel dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, ini bisa terjadi secara langsung melalui makanan yang mengandung nikel atau tidak langsung melalui kontak dengan peralatan makan yang mengandung nikel. Setelah dikonsumsi, nikel dapat diserap oleh saluran pencernaan, terutama di dalam lambung dan usus halus.
Absorpsi nikel dapat terjadi dalam bentuk ion nikel atau senyawa nikel organik setelah diserap. Setelah diserap, nikel dapat masuk ke dalam aliran darah dan diangkut ke berbagai tubuh melalui sirkulasi darah. Nah, di sini nikel dapat didistribusikan ke organ-organ lain seperti hati, ginjal, dan otak. Nikel dapat terakumulasi di berbagai jaringan tubuh, beberapa organ terutama hati dan ginjal. Karena hati dan ginjal berperan dalam memetabolisme nikel dan mengeluarkannya dari tubuh melalui urin. Selanjutnya itu jalur yang terakhir yaitu dermal atau melalui kulit. Nah, pada fase ini paparan dimulai dengan kontak langsung antara kulit manusia dan sumber nikel seperti air, tanah, atau bahan yang mengandung nikel seperti perhiasan, kancing baju, ataupun alat-alat dapur. Beberapa senyawa nikel dapat menembus lapisan atas kulit yaitu epidermis dan bahkan mencapai lapisan kulit yang lebih dalam yaitu dermis. Partikel nikel yang lebih kecil atau senyawa nikel yang dapat menembus dapat diabsorpsi oleh pembuluh darah kapiler di dermis. Jika nikel berhasil menembus kulit dan diserap oleh pembuluh darah, senyawa tersebut dapat diangkut melalui sirkulasi darah ke berbagai organ dan jaringan tubuh. Seperti pada paparan melalui pencernaan, nikel dapat terakumulasi di berbagai organ dan jaringan tubuh. Beberapa organ seperti hati dan ginjal berperan dalam proses metabolisme nikel dan mengeluarkannya dari tubuh, terutama melalui urin. Nah, pada paparan dermal juga nikel dapat memiliki dampak toksik tergantung pada dosis dan durasi pemaparan. Nikel telah dikaitkan dengan iritasi kulit, dermatitis, kontak alergi, dan masalah kesehatan lainnya yang terkait dengan kulit. Selanjutnya kita masuk kepada mekanisme kerja toksik. Yang pertama itu ada fase eksposisi, yang kedua ada fase toksikokinetik, dan yang terakhir itu ada fase toksikodinamik. Nah, yang pertama ini adalah fase eksposisi. Pada fase ini, pelepasan nikel dari sumbernya ke lingkungan. Etimen nikel dapat berasal dari berbagai kegiatan manusia, seperti industri, pembakaran bahan bakar fosil, pertambangan, dan proses-proses alamiah seperti erosi tanah atau aktivitas vulkanik. Setelah dilepaskan, nikel dapat diangkut melalui udara, air, atau tanah, bergantung pada sifat fisik dan kimia nikel. Nikel dapat terdispersi dalam bentuk partikel atau senyawa terlarut. Nikel dapat berpindah antara medium seperti dari udara ke tanah melalui deposit atau pengendapan, atau dari tanah ke air melalui erosi dan aliran air, dan lain sebagainya. Kemudian pada fase ini melibatkan bagaimana nikel yang dapat yang terdapat di lingkungan dapat diakses oleh organisme atau manusia. Organisme dapat terpapar melalui mengkonsumsi makanan, minuman, atau kontak dengan tanah atau air yang terkontaminasi. Kemudian manusia juga dapat terpapar melalui inhalasi udara yang terkontaminasi atau dengan kontak dermal langsung. Setelah nikel berada di medium yang dapat diakses, organisme atau manusia dapat mengalami proses penetrasi dan absorpsi. Nikel dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan, pencernaan, atau melalui kulit. Jika nikel terserap di dalam tubuh, senyawa tersebut dapat didistribusikan ke berbagai organ dan jaringan tubuh organisme atau manusia melalui sirkulasi udara. Nikel yang masuk ke dalam tubuh dapat mengalami proses metabolisme, dan sisa-sisa nikel yang tidak diinginkan dapat dikeluarkan dari tubuh melalui proses urinasi atau ekskresi. Selanjutnya kita masuk pada fase toksikokinetik. Nah, pada fase ini nikel mencakup serangkaian proses yang menggambarkan bagaimana nikel itu bergerak di dalam tubuh setelah terpapar, atau bagaimana nikel itu diserap, nikel itu didistribusikan, nikel dimetabolisme dan dikeluarkan. Kemudian selanjutnya ada absorpsi.
merupakan proses masuknya nikel ke dalam tubuh melalui rute paparan seperti inhalasi, ingesti, atau dermal. Setelah diabsorpsi, nikel dapat masuk melalui aliran darah dan didistribusikan ke berbagai organ dan jaringan. Setelah diserap, nikel dapat didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi udara. Melalui sirkulasi darah. Distribusi nikel ke berbagai organ dan jaringan tergantung pada berbagai faktor, termasuk ukuran partikel, sifat kimia senyawa nikel, sifat kimia senyawa nikel, dan karakteristik organ-organ tertentu. Nikel dapat terakumulasi di beberapa organ, terutama hati, ginjal, otak, dan paru-paru. Retensi nikel di dalam sel atau jaringan tertentu. Meskipun nikel biasanya dianggap sebagai elemen yang tidak mengalami metabolisme aktif di dalam tubuh, namun beberapa senyawa nikel dapat mengalami transformasi kimia di dalam tubuh. Metabolisme nikel umumnya melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi. Eliminasi merupakan proses penghilangan nikel dari dalam tubuh, atau sebagian besar eliminasi nikel dapat terjadi melalui ginjal, di mana nikel dapat diekskresikan melalui urin. Kemudian sejumlah kecil nikel juga dapat diekskresikan melalui empedu dan tinja. Kemudian yang terakhir yaitu fase toksikodinamik. Nah, pada fase ini nikel merujuk pada serangkaian peristiwa dan interaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh setelah nikel masuk ke dalam sistem biologis. Pada fase ini mencakup mekanisme kerja nikel dan dampak pada tingkat molekuler, seluler, dan organ. Nikel dapat berinteraksi dengan berbagai jenis biomolekul di dalam tubuh, termasuk protein, asam nukleat, dan enzim. Interaksi ini dapat mengakibatkan perubahan struktural atau fungsional dari biomolekul tersebut. Beberapa senyawa nikel telah dikaitkan dengan kemampuan untuk merangsang pertumbuhan sel dan proliferasi yang dapat berdampak pada perkembangan tumor dan kanker. Nikel dapat mempengaruhi siklus sel dan menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Nikel juga dapat menyebabkan stres oksidatif dengan merangsang produk spesies oksigen reaktif atau ROS di dalam sel. ROS dapat merusak sel dan menghasilkan reaksi berantai yang dapat menyebabkan kerusakan seluler. Selain itu, nikel juga dapat memicu stres nitrosatif dengan mempengaruhi produksi nitrat oksida atau NO. Paparan nikel dapat memicu respon imun, termasuk peradangan dan aktivitas sel-sel imun seperti makrofag dan limfosit. Nikel juga dapat berperan dalam memicu reaksi alergi dan dermatitis kontak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nikel dapat memiliki efek teratogenik atau mengganggu perkembangan embrio, dan mutagenik atau menyebabkan mutasi genetik. Ini dapat memiliki implikasi serius terutama pada perkembangan janin. Nikel telah dikaitkan dengan karsinogenesis terutama pada paparan jangka panjang. Paparan kronis nikel terutama dalam bentuk senyawa tertentu dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker, terutama kanker paru-paru. Kemudian yang terakhir yaitu dampak nikel. Nah, nikel dapat memiliki dampak yang bervariasi pada kesehatan manusia dan lingkungan, tergantung pada dosis paparan, bentuk kimia, dan durasi paparan. Nah, untuk pada manusia sendiri itu ada iritasi kulit, gangguan pernapasan, karsinogenesis, dan gangguan reproduksi. Sedangkan pada lingkungan yaitu ada pencemaran air dan tanah, bioakumulasi, toksisitas terhadap organisme air, dan yang terakhir yaitu gangguan ekosistem. Baik, sekian dari saya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.